Anissa berkisah. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Duduk yang rapi. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Insyaallah. Yang diajarin sama Ustaz Zaki itu mana doanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni wa zidni ilma. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yusli balakum. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi Allah meridhoinya dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Karena apa? Allah menyukai orang yang memiliki ilmu dan ilmunya itu diamalkan, ya. Karena kalau kita mengamalkan ilmu, kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Coba, Mama mau bertanya. Jika kita memberikan kebaikan untuk orang lain, siapa yang mendoakan kita? Allah. Bagaimana hadisnya, Khadijah? Hah? Hadisnya bagaimana? Ikan di lautan. Coba Anissa, hadisnya bagaimana? Hadis doa bagi pengajar kebaikan. Mu'allimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanu fil bahr. Nah, ya Masya Allah. Jadi ikan-ikan di lautan itu akan mendoakan orang yang mengajar kebaikan. Nah, contohnya seperti apa? Coba pengajaran kebaikan seperti apa contohnya? Ya, Gasam. Apa mengajar kebaikan apa contohnya? Nah, mengajar kebaikan contohnya apa? Iya, mengajarkan orang untuk melakukan sedekah. Lalu apa, Nisa? Mengajarkan orang untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Hadisnya bagaimana? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Masya Allah, tabarakallah. Memberitahu orang lain, semisalnya untuk tidak membuang sampah sembarangan, memberitahukan kepada teman-teman Ilga untuk tidak melaksanakan
ulang tahun, untuk tidak joget-joget TikTok ya. Seperti itu. Nih, ada temennya Anissa, namanya siapa? Hah? Ilga. Temennya kakak Nisa dari ini ya, dari TK ya. Waktu itu TK-nya bareng-bareng ya di Muhammadiyah, di Aisyah ya. Masya Allah, masih berteman sampai sekarang. Iya, Masya Allah. Mau ngomong apa sayang? Oh iya ya, mau izin ke toilet. Ya silakan sayang. Masya Allah. Kita hari ini akan membahas tentang apa yo? Oh iya, silakan. Ya, silakan sayang. Yang situ udah. Kita hari ini akan membahas tentang ucapan seandainya. Apakah ucapan seandainya boleh dalam Islam? Masya Allah. Sebentar ya. Yuk. Ya. Insya Allah kita akan membahas tentang perkataan seandainya, semisalnya, jikalau, jika saja. Kalau misalnya ngomong kayak gini boleh nggak? Coba aja kalau tadi aku kayak gini itu juga sama. Nah itu, nanti kita bahas ya tentang hal itu. Gasan. Gatan. Dari hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah jika engkau lemah, engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Ya, karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Nah, karena kalau kita berkata seandainya kayak tadi Anissa bilang apa coba? Yang Nisa tanyakan tadi? Coba deh kalau misalnya tadi aku tuh kayak gini, pasti aku bisa dapat banyak. Masya Allah, tuh kan.
perkataan seandainya itu datangnya dari setan. Karena kalau kita itu berkata karena kalau kita itu berkata nih, semisalnya Nisa pergi ke suatu tempat, ternyata hujan turun, lalu Nisa tidak membawa payung, tidak membawa jas hujan, dan Nisa itu mengatakan, coba seandainya tadi aku tuh bawa payung, pasti bajuku nggak akan basah, bukuku nggak akan rusak. Jadi seolah-olah kata-kata seandainya itu adalah mengatakan bahwa kita itu lebih hebat daripada Allah. Sedangkan Rasulullah aja tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kalaupun memang Rasulullah itu tahu apa yang terjadi di kedepannya, seperti Rasulullah itu memberitahukan lewat sabda-sabdanya yang Rasulullah dapatkan dari wahyunya Allah, itu semua adalah kehendak yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah melalui wahyu. Jadi Rasulullah itu tidak berani untuk mengucapkan sesuatu yang dikarang-karang, karena apa yang diberitahukan kepada Rasulullah semuanya adalah bersumber dari Allah Ta'ala. Kayak semisalnya gini, Gasan lagi nyebrang, tahu-tahu ada sepeda lewat, cut gitu. Nah terusnya ada Nisa di belakang, Gasan, awas ada sepeda gitu kan, katanya Nisa kan. Terusnya Gasan bilang, aduh kakak Nisa, untung aja ada kakak Nisa, coba kalau nggak ada kakak Nisa, ya kan, pasti aku itu sudah tertabrak sepeda itu. Padahal bener nggak kayak gitu? Yang menyelamatkan Gasan padahal siapa? Allah. Iya, kayak semisalnya Ilga tadi upacara di sekolah, setiap hari Senin ada upacara kan, karena Ilga sekolah di mana, SD berapa? SDN 01 Pulau Gadung ya, Masya Allah. Nah Ilga ada upacara bendera setiap hari Senin. Lalu Ilga lupa bawa apa? Topi ya, biasanya harus pakai topi ya. Nah karena lupa bawa, jadi apa coba? Ilga disuruh maju sama bu guru karena dihukum tidak bawa topi. Biasanya kayak gitu nggak? Iya, benar. Nah, lalu Ilga ngomong sama temennya Ilga, coba kalau tadi aku bawa topi, pasti aku nggak akan dihukum sama bu guru. Seandainya aja aku bawa topi, seandainya aku nggak lupa. Nggak boleh ngomong seperti itu. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi sama kita itu adalah takdir yang sudah Allah apa coba? Allah tetapkan kepada kita. Mana senyummu? Ini senyumku. Karena apa? Nih, Mama jelaskan ya. Bismillah. Beriman kepada takdirnya Allah adalah meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi pada makhluk di dunia ini ada dalam ilmunya Allah. Lalu apa? Allah itu tidak memiliki sekutu, ya, tidak memiliki tandingan, ya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Tandingan itu adalah kayak semisalnya nih, Gasan lagi lomba. Nah benar, Mama juga mau ngomong itu. Coba jelasin, tandingan itu apa? Lomba, terus ada musuhnya Gasan.
bukan musuh sih. Maksudnya orang-orang yang sama-sama ikut lomba. Kayak ini kita lagi kompetisi ikut ini kan, ikut apa, lomba anak berkisah yang diadakan sama Surabaya Mengaji itu ya, sama Masjid Ngoro Gunung itu ya kan. Itu kan ada tandingan-tandingannya tuh. Gasan bersama berapa tuh, sekitar 20 orang lebih itu untuk memenangkan juara 1, 2, 3-nya siapa ya Gasan. Nah, lalu apa? Bahwa takdir-takdir yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, yang belum terjadi itu sudah Allah tulis sebelum manusia diciptakan di Lauhul Mahfuz. Nah, ya betul. Jadi manusia itu wajib mengimani takdirnya. Karena apa? Yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Pena. Pena. Ya. Allah itu mengatakan kepada pena untuk mencatat semua apa yang akan terjadi di semesta ini. Orang yang di luar negeri, orang yang di Inggris, orang yang di Malaysia. Coba Ilga, percaya kepada takdir Allah itu adalah rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Masya Allah, hebat. Mana? Ilga sapa dulu dong teman-teman yang ada di SDN 01 Pulau Gadung. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Aku sedang belajar bersama Anissa dan kawan-kawan ya. Masya Allah. Jadi ya, semisalnya kita itu mendapatkan takdir baik ataupun takdir buruk, semuanya itu adalah apa coba? Ketetapannya Allah yang sudah tidak bisa lagi kita hindari. Seperti apa? Meninggal. Lalu seperti kita mendapatkan rezeki. Rezeki tidak hanya uang saja ya Ilga ya. Kamu dikasih badan sehat, bangun tidur dalam kondisi sehat, kamu diberikan makan, terusnya juga kamu diberikan teman-teman yang baik, diberikan sekolah yang baik, kaki kamu bisa berjalan ke sekolah, itu adalah rezeki juga. Ilga, Khadijah, Gasan, Anissa. Nih, kita mengenal nama-nama malaikat ya. Berikut tugas-tugasnya. Ada malaikat Jibril. Tugasnya apa Nisa? Memberikan wahyu. Lalu apalagi? Nah, ya, seperti yang tadi Mama ceritakan kepada Nisa. Nisa pergi ke suatu tempat dan lupa membawa payung atau jas hujan. Sedangkan Nisa menyesali hal itu. Lalu Nisa mengatakan, seandainya aku tadi itu bawa jas hujan, seandainya aku tadi itu bawa payung, nggak akan aku tuh kayak gini. Itu termasuknya Nisa itu sedang mencela ciptaannya Allah. Apa coba? Sedangkan hujan itu ada malaikat yang mengurusnya. Namanya adalah malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail itu ditugaskan untuk menurunkan hujan, mengurus hujan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi.
Lalu ada lagi malaikat Malik. Malaikat Malik itu apa? Tahu nggak? Malaikat yang menjaga neraka. Malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga surga. Lalu kalau kita sudah wafat nanti akan ada yang menanyai kita 3 pertanyaan. Ayo, malaikat siapa itu? Malaikat siapa? Ada yang bisa jawab? Iya, Ilga, Masya Allah. Malaikat siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu ada lagi malaikat pencabut nyawa. Tapi di tulisannya Ustadz Abdul Tuasikal ini penyebutan dengan Israel tidak memiliki dalil pendukung dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi kita ubah, malaikat maut bertugas mencabut nyawa, sedangkan yang selama ini tersebar adalah pencabut nyawa adalah malaikat Israel. Berarti itu salah. Ya, wallahu a'lam ya. Tapi tidak ada kejelasan dari Al-Quran dan hadis yang sahih katanya. Lalu ada lagi nih, siapa yang suka berantem? Siapa yang suka ganggu teman? Aku nggak pernah. Hati-hati ya, karena di sampingnya kalian itu ada malaikat yang selalu mencatat dan mengawasi. Mereka selalu hadir. Namanya adalah Rokib dan Atid. Lalu ada juga malaikat yang bertugasnya berkeliling-keliling di majelis ilmu dan majelis zikir. Lalu ada lagi malaikat yang bertugas menemui orang-orang beriman pada hari kiamat. Lalu ada lagi malaikat yang bertugas memberi penghormatan pada penduduk surga. Lalu ada lagi malaikat yang bertugas mengaminkan orang yang berdoa pada saudaranya. Tuh, makanya kan ada hadis kan? Apa? Ustadz pernah berkata, apa coba? Doa yang paling tulus adalah doa yang kita panjatkan tanpa diketahui orang lain, ya kan? Kalau kayak semisalnya kakak Nisa lagi naik mobil tuh, ada bapak Gojek bawa barang-barang besar kan, ya kan? Terus Nisa kadang-kadang suka ngomong, ya Allah selamatkanlah bapak itu sampai ke rumahnya, kasihan anak istrinya. Nisa suka ngomong gitu kan? Iya, itu insya Allah doa itu doa yang terkabul. Karena apa? Bapak Gojek itu tahu nggak kalau Nisa mendoakan dia? Tidak. Lalu apa lagi? Lalu ada lagi malaikat yang bertugas mendoakan di pagi hari bagi yang rajin bersedekah. Dan ada juga malaikat yang berdoa jelek bagi orang yang malas bersedekah di pagi hari. Makanya kita kalau ke masjid tuh subuh-subuh suka bawa sedikit uang ya. Nanti kalau ketemu siapa coba? Ketemu pemulung ya, kita kasih ya. Kenapa Gasan? Biasanya Iya biasanya kita begitu ya, Masya Allah ya. Semoga istiqomah, nanti bisa kalian amalkan sampai kalian dewasa ya. amin. Amin. Lalu ada lagi nih malaikat yang jarang didengar. Di surat Al-Baqarah ayat 102 tuh, ayat Nisa kalau ngeruqyah, siapa nama malaikatnya? Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut.
Dari mana kita tahu kok ada malaikat namanya Harut dan Marut? Ilga tahu nggak ada malaikat namanya Harut dan Marut? Tidak. Dari mana kita tahu kok ada sih malaikat namanya Harut dan Marut? Dari mana coba? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 102. Masya Allah. Coba gimana awalan Nisa? Wattaba'an ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Masya Allah. Itu adalah doa yang biasa dilakukan untuk apa coba? Untuk ruqyah, Untuk ruqyah. untuk mendoakan orang yang sakit. Mama kembalikan lagi kepada judul awal ya. Tentang tidak bolehnya mengucapkan kata-kata seandainya aku lakukan hal demikian pasti tidak akan terjadi. Nih. Semisalnya, seseorang ingin melakukan perjalanan jauh dalam rangka mengunjungi saudaranya. Namun, di tengah jalan, mobil Tesla yang dia gunakan rusak. Apa coba? Listriknya mati. Mobil Tesla pakai listrik nggak sih? Pakai listrik ya? Baterainya habis. Baterainya habis. Coba Gasan, cara biar kita tahu membedakan mobil ini listrik atau mobil ini bensin, bagaimana caranya coba? Tahu. Kalau di belakangnya di sebelahnya atau di bawahnya ada warna birunya, itu listrik. Kalau ada birunya sama sekali, itu namanya mesin. Oh begitu, pakai bensin ya? Di plat nomornya? Iya. Iya, di plat nomornya ada biru-birunya apa tidak gitu ya? Iya. Nah, Masya Allah. Bisa bedain. Nah iya, nah ternyata mobilnya itu apa coba? Kehabisan listrik. Dan ternyata tidak ada itu tempat pengisian listrik. Akhirnya dia pun kembali lalu berkata, seandainya aku tadi tidak menggunakan mobil ini, coba aku pakainya mobil yang lain aja, pasti tidak akan terjadi nih hal kayak gini. Nah kayak gitu tuh. Sedangkan apa coba? Mobil tersebut rusak adalah kehendaknya Allah. Makanya kalau Mama Ina lagi nyetir, apa yang sering Mama ucapkan kepada kalian? Berzikir. Lalu? Terus baca doa. Lalu? Terus habis itu Berkata yang baik-baik. Karena hal itu akan membantu Mama dalam mengendarai mobil. Mama mengendarai mobil, Mama menyetir, bukan karena Mama yang hebat ya Khadijah. Tapi karena apa Khadijah? Karena Allah yang menggerakkan kaki Mama untuk nginjek remnya, ya kan? Allah yang menggerakkan tangan Mama untuk apa? Mengemudikan setirnya. Kita bisa belok ke kiri, kita bisa belok ke kanan. Kalau ada orang nyebrang kita berhenti, lalu kita membunyikan klakson. Kalau semisalnya Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Nah, tapi kalau semisalnya kita mendapatkan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa coba keinginan kita tuh, kayak semisalnya tadi ada mobil yang rusak itu mau mengunjungi saudaranya, yang harus kita ucapkan apa coba? Apa yang harus kita ucapkan pada saat mobilnya rusak? Seperti contoh cerita tadi, apa yang harus kita ucapkan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Masya Allah. Ya, karena semua adalah kehendaknya Allah. Ayo, siapa yang tahu doa agar kita terhindar dari musibah?
Nah, tadi Mbak Nisa sudah, sekarang Gasan. Apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimma khalaqa tafdila. Masya Allah, benar. Insya Allah ya, Allah memberikan janjinya kepada kita. Jika kita melihat suatu musibah dan kita, apa coba, membaca doa tersebut, insya Allah kita akan dihindarkan dari musibah yang serupa ya Ilga. Oke? Yuk sama-sama belajar doa tersebut yuk. Biar teman-teman yang di rumah juga bisa menghafal. Ilga juga dihafalin. Yuk coba Kakak Nisa dipimpin. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimma khalaqa tafdila. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi setelah kita mempelajari tentang ucapan qadarullah tadi, Ilga, Khadijah, Anissa, Gasan ya, tidak boleh lagi mengucapkan seandainya, kalau saja, jikalau, semisal. Coba kalau tadi begini begitu ya, karena apa, hal-hal tersebut itu tidak akan mungkin dirubah kembali karena sudah terjadi ya. Nih, urusan tersebut itu sudah ditetapkan di Lauful Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Apa? Gasa mau bertanya apa sayang? Kan kalau kita ngomong coba kalau aku jadi kaya lagi, Betul itu. kalau kayak gini nih, bro, coba kalau aku kaya lagi, pasti ada yang suka sama aku kan. Sekarang aku nggak punya duit, nggak ada mau main lagi sama aku. Kalau dulu aku enak, pergi pagi makannya di Singapura ya. Lalu habis makan dari Singapura jalan-jalan ke Bandung siangnya. Ya, terus apa coba? Malamnya iya, ke Meksiko ya, makan apa? Tacos ya. Makan nachos apa? Taco. Kayak apa? Kayak itu ya, Taco Bell ya. Taco Bell. Nih, lalu apa coba? Nah, itu benar tuh tadi itu yang diucapkan sama Gasan tuh. Itu adalah apa? Apabila ucapan seandainya digunakan untuk sesuatu yang dia sesali, hukumnya haram. Nih ya, kayak semisalnya bilang, seandainya aku tuh tadi nggak tidur, pasti aku tuh nggak ketinggalan pesawat. Aku tuh nggak akan ketinggalan pesawat. Kenapa sih aku tuh tidur tadi? Gitu loh, kayak misalnya tadi itu. Terusnya apa coba? Ada lagi nih. Nih, apabila ucapan seandainya digunakan untuk berangan-angan. Ya, itu juga nggak boleh. Angan-angan itu apa? Bermimpi, kayak semisalnya itu
Sekarang lagi viralnya apa sih? Orang-orang pada senang sama yang Korea-Koreaan gitu kan? Iya kan? Hah? Hah? Topoki enggak, kayak artis-artisnya, Oh, artis-artis kok. Nah, iya, kayak model-model kayak gitu kan? Heeh. Nah, kalau kalau Nisa mendengar itu bukan karena Nisa ngefans Ilga, tapi karena kodarullah dia suka bertemu sama teman-teman dan teman-temannya membahas hal itu. Kita pernah melihatnya ya beberapa kali deh, dan ternyata kodarullah apa yang mereka lakukan itu semuanya adalah hal-hal yang tidak disukai Allah. Salah satunya apa? Ada wanita, cowok dandan ya. Hah? Iya, cowok pakai lipstick ya. Iya, aneh, malah kayak Joker ya. Terus apa lagi coba? Ada apa? Buka aurat. Parah banget ya, Masya Allah ya. Kalau cek haram ya. Karena apa? Itu kalau misalnya sampai direkam di YouTube, terusnya orangnya meninggal, kira-kira meninggalnya dalam kondisi apa? Su'ul khotimah. Itu adalah meninggal dalam kondisi yang sangat buruk. Kalau misalnya kita mengidolakan kayak Blackpink, BTS gitu, nanti kita bakal dikumpulkan bersamanya. Oh iya, Masya Allah, benar ya. Karena kita bakal masuk neraka. Iya betul. Karena kita akan dikumpulkan oleh apa coba? Orang yang kita cintai. Masya Allah. Kayak apa tuh namanya? Kayak apa? Blackpink, biasanya kan Blackpink bajunya kebuka, aurat. Iya, nauzubillah min dzalik ya. BTS mukanya putih dioperasi. Kan Iya. itu bayar mahal. Iya ya. Itu namanya boros. Iya. Kalau bayar untuk nonton apa? Netflix. Tiket, terusnya iya, terusnya buat apa? Ke mall, keluar negeri, bisa ngeluarin duit ya, semangat jalan-jalannya. Boleh, yang penting kayak ada kebutuhan. Iya benar, kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan ngapain? Benar kamu Nisa. Nah seperti itu ya. Jadi kalau semisalnya kita berangan-angan misalnya, aduh semisalnya aku ada di Korea, seandainya aku ada di Korea, pasti aku bisa ketemu tuh sama grup-grup Korea, sama aktor-aktor Korea, ya kan? Gak boleh kayak gitu. Kalau kayak gini termasuk berangan-angan nggak? Aku kalau udah gede bakal jadi artis Blackpink, bakal jadi penerus Blackpink. Oh nggak boleh lah kayak gitu. Nah, itu berangan-angan gitu. Jangan ya, itu nggak boleh. Itu adalah angan-angan yang sangat buruk. Tidak boleh. Karena apa? Allah itu akan mencatat niat kita yang baik-baik walaupun belum dilaksanakan. Tapi karena Allah itu baik, jadi Allah itu tidak mencatat niat buruk kita sebelum kita melakukannya. Sekarang, orang tua itu membesarkan kalian, ya, menafkahi kalian, membesarkan kalian. Lebih baik orang tua itu lapar daripada anak-anak yang lapar. Lebih baik orang tua itu apa coba? Menahan sakit daripada anak yang sakit. Biasanya itu yang dilakukan orang tua. Orang tua sudah melakukan banyak kebaikan, melahirkan, menyusui, papahnya sudah memberikan uang, ya kan? Sudah menyekolahkan, ya. Masa kita balas kebaikan orang tua dengan dosa? Sekarang kalau misalnya kita mau jadi artis Korea, mau jadi penerus artis Korea, na'udzubillah min dzalik. Jangan, tidak boleh ya. Ada cita-cita seperti itu. Cita-cita kita adalah apa? Bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang mau melihat Rasulullah? Aku. Nah, iya, Masya Allah. Insya Allah kita nanti bisa bertemu ya. Karena Rasulullah itu akan bisa memberikan kita syafaat nanti di akhirat. Kita akan bisa minum air telaga milik Rasulullah. Lalu apa coba? Nanti di surga, ya Allah, aku ingin dong main ke rumahnya Rasulullah. Bisa nggak coba? Bisa. Lalu apa? Di surga itu kita tetap berzikir sama sholat.
Udah biarin aja dari situ, biarin. Nah, Masya Allah ya. Yang Mama ketahui, di surga itu tidak ada kesulitan, gangguan, dan rasa capek. Insya Allah. Itu si kucing mau ikut belajar juga dia. Nih ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang di sini itu apa coba? Membahas tentang keutamaan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa? Abu Hurairah. Ya, coba dibaca hadisnya dari awal. Dibiarin aja juga. Yang keras suaranya Nisa ya. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Iya, nggak apa-apa ya. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Kebisingan itu berisik ya. Tidak ada hal-hal yang berisik. Nah, Masya Allah. Ya, jadi seperti yang tadi ditanyakan oleh Anissa, apakah tadi di surga kita itu berzikir, sholat, dan puasa? Maka jawabannya adalah di surga adalah tempat tinggal yang kekal, yang di sana adalah tempat untuk kita menikmati amal soleh kita. Di surga sudah tidak ada ibadah lagi, di surga sudah tidak ada apa coba puasa lagi dan lain-lain ya. Jadi biasakan kita mengucapkan qadarullah wa masyafa'allah. Sekalian ya kita doakan Adek Khadijah supaya segera sehat kembali. Qadarullah tadi Adek Khadijah kondisinya lagi kurang sehat ya. Yuk sudah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Dadah teman-teman di rumah. Assalamualaikum.